Pemirsa, sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan rumah tangga ya. Perpisahan, perceraian di dalam rumah tangga. Aduh, sebetulnya saya berat ngasih tema seperti ini karena meskipun dibolehkan, tapi Rasulullah nggak suka dengan perceraian. Iya, tapi ini satu hal yang penting yang kita perlu ketahui karena kita berpikir kadang-kadang kalau melihat orang bercerai terus minta harta gano gininya, kadang-kadang fantastis banget yang keluar dari akal pikir, kok kayaknya besar banget mintanya. Ternyata Islam mengatur hak-hak istri setelah cerai. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Tapi aku pegang janjimu. Kamu ceraikan aku telah mengecup keningku. Allah jadi saksi kita berdua. Setelah kukucup keningmu, maka jatuhlah talakku kepadamu. Hak-hak istri selepas diceraikan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu. Akan tetapi, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, tidaklah segampang yang diucapkan. Tidaklah semudah yang diangankan. Karena manakala setelah perkawinan itu dijalani, banyak duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang. Maka biduk yang bernama rumah tangga itu pun kerap tenggelam dan akhirnya hampir karam. Maka ketika sebuah biduk perkawinan telah terombang-ambing dan penumpangnya bercerai-berai, yang tersisa tinggallah puing-puing permasalahan. Memang, sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja. Manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, perceraian, pemutusan ikatan perkawinan. Pemirsa, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh membuat beberapa tuntutan kepada mantan suaminya. Karena wanita yang diceraikan memiliki beberapa hak yang berhak ia peroleh. Adapun hak-hak istri tersebut adalah tuntutan muta'ah. Muta'ah adalah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada mantan istrinya. Muta'ah adalah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada mantan istrinya. Dengan catatan jika perceraian itu bukanlah bermula dari istri dan bukan pula karena kematian suami. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah menurut yang ma'aruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 241. Muta'ah itu boleh berbentuk pakaian, barang-barang atau yang sesuai dengan keadaan dan ekonomi suami. Islam tidak menetapkan kadar mengenai muta'ah ini. Dasar penetapannya bergantung kepada keridoan dan persetujuan suami dengan istri. Dalam Islam, pemberian muta'ah ini bertujuan untuk seseorang istri lazimnya bergantung hidup kepada suami. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian muta'ah ini, maka mantan istri boleh menggunakannya sebagai modal untuk hidup sendiri dan memulai hidup baru selepas bercerai. Selain itu, untuk menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap istri. Pada umumnya, terdapat anggapan masyarakat bahwa seseorang wanita yang diceraikan karena ada sesuatu aib pada dirinya. Oleh sebab itu, pemberian muta'ah ini bermakna bahwa perceraian itu bukan bermula dari mantan istri. Tujuan berikutnya adalah untuk menentukan bahwa perceraian itu terjadi secara baik dan sebagai penghargaan suami terhadap istri atas peranan yang diberikan oleh istri selama berumah tangga. Tuntutan nafkah idah. Hikmah beridah ialah supaya dalam waktu idah talak raji ini, suami dan istri itu bisa introspeksi diri dan merasa bagaimana pahit getirnya perceraian. Walau bagaimanapun, bagi seorang istri yang diceraikan dalam talak ini berhak mendapat nafkah dengan syarat istri itu diceraikan secara talak raji, yaitu talak yang boleh rujuk kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Istri yang sedang hamil kemudian ditalak dengan talak bain atau tidak boleh rujuk kembali. Talak bain yaitu talak yang dijatuhkan kepada wanita yang sudah dicerai sebanyak 3 kali. Ia berhak juga mendapat nafkah sampai anak itu lahir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kalau mereka itu hamil,
maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan anaknya. Surat At-Talaq ayat 6. Seorang istri yang mengandung, ia menghadapi keletihan dan tekanan perasaan memikirkan tentang kesempurnaan bayinya. Dengan terjadinya perceraian, akan bertambah lagi penderitaannya, yang mana akan mengganggu kesehatan si ibu dan janinnya. Sebagai langkah untuk mengurangi tekanan perasaan dan menjaga kepentingan anak dalam kandungannya, maka Islam memutuskan bahwa perempuan hamil berhak mendapat nafkah iddah. Sedangkan perempuan tidak hamil yang diceraikan secara talak bain, dia tidak berhak mendapat nafkah, pakaian dan tempat kediaman. Ini adalah pendapat para ulama dengan alasan ketika Nabi Muhammad SAW mengulas mengenai talak 3, beliau menyatakan tidak ada hak untuknya bagi tempat kediaman dan nafkah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Istri yang dalam masa iddah karena kematian suaminya juga tidak berhak mendapat nafkah iddah meskipun ia dalam keadaan hamil. Pendapat ini adalah sepakat ulama karena pada umumnya suami sudah memberikan warisan terhadap istrinya tersebut. Tuntutan hadhanah atau hak asuh anak. Hadhanah yaitu pengasuhan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil, yang mesti dijaga dan dilindungi dari segala yang membahayakan dirinya, serta mendidik rohani dan jasmaninya, supaya si anak ini dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya kelak. Persoalan yang timbul ialah, siapakah yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu dan bapaknya bercerai? Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak atas anakku ini? Perutkulah kandungannya, susukulah minumannya, dan ribaanku rumahnya. Tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dariku." Selepas mendengar aduan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkawin lagi." Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayah. Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah ini. Ibu lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya. Ibu juga lebih banyak memiliki waktu ketimbang bapaknya yang sibuk bekerja. Apalagi kita tahu bahwa laki-laki bukanlah makhluk yang bisa multitasking, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan kurang diurus. Namun hak hadhanah tidak akan berlaku jika si istri itu tidak mempunyai salah satu syarat seperti berikut: berakal, merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami dan bermukim. Jika kurang salah satu syarat itu, maka gugurlah hak hadhanah itu si istri. Namun ini hanya berlaku bagi anak yang masih kecil. Sedangkan jika anak tersebut sudah cukup tumbuh besar, ia bisa memilih di mana ia akan tinggal, bersama ibunya kah atau ayahnya. Tuntutan nafkah anak. Dalam Islam, hak mendapat kehidupan bagi si anak merupakan hak anak yang tidak boleh diganggu dan dibatasi. Ini menjadi kewajiban orang tua dalam memelihara dan memberi bekal ilmu kepada anak, hingga anak itu mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kalau mereka itu mantan istrimu menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka." Surat At-Talaq ayat 6. Akhirnya, kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa istri yang bercerai dengan suaminya mempunyai hak yang bisa diraihnya. Namun masih banyak mantan istri yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya tersebut. Semoga dengan pembahasan kali ini, bagi Anda yang sedang memiliki pengalaman serupa, bisa mengetahui mana hak Anda yang harus diberi dan diterima. Begitu pula kita tahu apa kewajiban yang harus dipenuhi manakala bercerai menjadi solusi dari permasalahan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, nggak terasa ya kita harus berpisah dan alhamdulillah info-info sudah kita berikan semuanya. Betul ya? sekali, dan yang tadi terakhir juga menambah wawasan banget ya. Jadi kalau seorang istri diceraikan oleh suaminya, dia berhak atas hartanya yang diberikan sesuai dengan kemampuan suaminya. Betul. Jadi jangan minta yang nggak mungkin diceraiin. Iya. Saya minta 10 miliar padahal Jadi, dari suaminya 5 juta sebulan. Gimana betul. caranya? Jangan seperti itu ya, apa ada yang minta harta gono-guni sekian. Ini bukan gosip ya. Oke, Iya, astagfirullahaladzim. jangan dong. Oke. Ya, dan tadi
Tadi juga dijelaskan pemirsa bahwa hak asuh anak apabila dia masih di bawah 5 tahun itu ibunya yang harus memegang, dan tapi kalau ibunya menikah lagi, anak itu harus diasuh oleh ayahnya. Iya, itu yang kebanyakan belum tahu karena kita kebanyakan lebih kepada ibu ya. Iya betul sekali, alhamdulillah semua anaknya. sudah diatur dengan baik oleh Al-Quran. Baik pemirsa, besok juga kita masih punya banyak sekali berita yang menarik dan informatif buat Anda semua. Oleh karena itu, saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.